bumi Sumatera yang subur, berdirilah sebuah kerajaan yang tenteram dan makmur. Kerajaan ini terletak di kawasan yang indah, mungkin di tepi sungai besar yang mengalir tenang atau di dekat hutan lebat yang menyimpan banyak kekayaan alam. Rajanya memerintah dengan adil dan bijaksana, sehingga rakyat hidup dalam kedamaian dan kecukupan. Kebahagiaan sang raja semakin lengkap ketika Permaisuri melahirkan seorang putri yang parasnya elok tiada tara. Putri ini tumbuh menjadi gadis yang tidak hanya cantik wajahnya, tetapi juga lembut hatinya. Kulitnya halus, rambutnya hitam legam terurai indah, dan senyumnya mampu menenangkan hati siapa saja yang melihat. Sang raja dan Permaisuri sangat menyayanginya dan memberinya pendidikan terbaik. Namun, berbeda dari putri-putri kerajaan lain yang mungkin menyukai perhiasan atau pesta meriah, putri ini memiliki ketertarikan yang mendalam pada keindahan alam di sekelilingnya. Sejak kecil, ia senang menghabiskan waktu di taman istana atau berjalan-jalan di pinggir hutan dekat kerajaan. Ia gemar mengamati bunga-bunga bermekaran, mendengarkan kicauan burung, dan merasakan kesegaran udara di bawah naungan pepohonan rindang. Kebaikan hatinya terpancar dari caranya memperlakukan setiap makhluk hidup, dari kupu-kupu yang hinggap di jarinya hingga rusa kecil yang kadang ditemuinya di tepi hutan. Rakyat kerajaan pun sangat mencintai putri mereka. Kecantikan dan kebaikan hatinya menjadi buah bibir di seluruh negeri. Ia adalah permata kerajaan, sosok yang membawa keceriaan dan kedamaian. Namanya sering dikaitkan dengan keindahan alam yang ia cintai, dan kelak, ia akan dikenal luas dengan sebutan yang berhubungan erat dengan salah satu pohon kesayangannya. Di antara sekian banyak keindahan alam yang disukai sang putri, ada satu jenis pohon yang memiliki tempat istimewa di hatinya, pohon kemang. Pohon kemang tumbuh subur di beberapa bagian wilayah kerajaan, terutama di sebuah hutan kecil yang dianggap keramat atau di taman istana yang luas. Sang putri seringkali menghabiskan waktu berlama-lama di bawah naungan pohon kemang yang rindang. Ia menyukai aroma khas yang menguar dari bunga dan buah kemang yang matang. Baginya, aroma itu adalah wangi kedamaian dan kesegaran alam yang murni. Ia sering duduk bersandar di batang pohon kemang, membaca atau sekadar merenung, merasakan ketenangan yang sulit ia dapatkan di tengah keramaian istana. Ia merasa ada ikatan batin yang kuat antara dirinya dan pohon-pohon tersebut. Sang putri percaya bahwa pohon kemang memiliki jiwa dan memberikan energi positif bagi siapa saja yang mendekatinya dengan hati tulus. Ia merawat pohon kemang di taman istana dengan tangannya sendiri, memastikan pohon itu tumbuh sehat dan subur. Ia juga sering meminta pengawal untuk tidak mengganggu pohon kemang yang tumbuh liar di hutan, menganggapnya sebagai bagian penting dari keseimbangan alam kerajaan. Kecintaannya pada pohon kemang begitu mendalam hingga menjadi ciri khasnya. Para dayang dan penghuni istana tahu persis di mana mencari sang putri jika ia tidak ada di kamarnya. Kemungkinan besar ia sedang berada di bawah pohon kemang kesayangannya, tenggelam dalam dunianya sendiri yang damai bersama alam. Hubungan unik ini kelak akan memainkan peran penting dalam perjalanan hidupnya. Waktu berlalu, sang putri tumbuh menjadi seorang gadis dewasa yang kecantikannya semakin mempesona. Kabar tentang keelokan paras dan kebaikan hatinya tersebar, hingga ke negeri-negeri tetangga. Banyak pangeran, bangsawan, dan ksatria dari berbagai penjuru yang terpikat dan berhasrat untuk mempersunting putri jelita dari kerajaan makmur tersebut. Para utusan dari negeri sahabat silih berganti datang ke istana, membawa hadiah mewah dan surat lamaran untuk sang putri. Istana menjadi ramai oleh para tamu agung yang berharap dapat merebut hati sang putri dan menjalin hubungan kekerabatan dengan kerajaan tersebut. Sang raja, melihat putrinya sudah cukup usia dan banyaknya pinangan yang datang, merasa inilah saatnya untuk mencarikan pendamping hidup yang tepat bagi putri kesayangannya. Namun, sang raja tidak ingin sembarangan memilih. Ia ingin memastikan bahwa calon suami putrinya adalah sosok yang benar-benar baik, tulus, dan pantas mendampingi putri yang begitu ia kasihi. Setelah berunding dengan permaisuri dan para penasihat, raja memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada sang putri untuk menentukan pilihannya. Atau dalam versi lain, raja mengadakan sebuah sayembara untuk menguji para pelamar. Pengumuman tentang pencarian jodoh bagi sang putri segera disebarkan. Para pangeran dan bangsawan yang berminat dipersilakan datang ke istana untuk menunjukkan kelayakan mereka. Suasana kerajaan menjadi semakin semarak, dipenuhi harapan dan persaingan di antara para pelamar yang ingin menjadi menantu raja. Di tengah keramaian para pelamar, sang putri merasa sedikit resah.
Ia tidak tertarik pada kekayaan atau kegagahan fisik semata. Ia mendambakan seorang pendamping yang memiliki hati yang sama dengannya. Seseorang yang juga menghargai keindahan alam dan memiliki ketulusan hati. Berbekal kecintaannya pada pohon kemang dan mungkin sebuah firasat, ia mengajukan sebuah syarat kepada ayahnya untuk disampaikan kepada para pelamar. Syarat itu terdengar sederhana namun penuh makna, dan tentu saja berkaitan dengan pohon kemang kesayangannya. Dia meminta calon suaminya untuk membawakan buah kemang emas yang hanya tumbuh di puncak pohon tertinggi di hutan keramat. Dia juga meminta sebuah mahkota yang terbuat dari daun kemang segar yang dipetik saat fajar tanpa merusak rantingnya. Apapun bentuk syaratnya, inti dari permintaan sang putri adalah untuk menguji ketulusan, kesabaran, dan penghargaan para pelamar terhadap alam yang direpresentasikan oleh pohon kemang. Ia percaya bahwa hanya pria yang memiliki hati bersih dan mampu memahami bahasa alam yang bisa memenuhi permintaannya yang unik tersebut. Syarat ini menjadi saringan pertama untuk menyingkirkan mereka yang hanya tergiur oleh kecantikan atau kekuasaan. Sang raja, meskipun awalnya sedikit heran dengan syarat putrinya, akhirnya menyetujuinya. Ia memahami kedalaman hati putrinya dan kecintaannya pada alam. Syarat itu pun diumumkan kepada seluruh pelamar yang hadir. Beberapa pelamar merasa syarat itu aneh, sementara yang lain menganggapnya mudah dan segera bersiap untuk memenuhinya demi sang putri. Para pangeran dan bangsawan yang ambisius segera bergerak untuk memenuhi syarat sang putri. Mereka mengerahkan pengawal, membawa peralatan canggih pada masanya, dan berbondong-bondong menuju hutan atau tempat pohon kemang yang dimaksud tumbuh. Mereka yang menganggap remeh syarat tersebut hanya fokus pada hasil akhir tanpa mempedulikan proses atau makna di baliknya. Namun, usaha mereka menemui banyak kegagalan. Pangeran yang mencoba memanjat pohon kemang tertinggi untuk mencari buah emas terpeleset jatuh, atau diserang oleh lebah penjaga pohon. Mereka yang mencoba membuat mahkota dari daun kemang mendapati daun itu layu seketika saat dipetik dengan paksa atau rantingnya patah. Mereka yang mencari buah kemang terharum seringkali salah pilih atau buahnya rusak dalam perjalanan, karena diambil tanpa hati-hati. Beberapa pelamar yang sombong bahkan mencoba menebang pohon kemang karena frustrasi tidak bisa memenuhi syarat. Namun tindakan itu justru mendatangkan kesialan bagi mereka. Hutan seolah-olah melindungi dirinya sendiri dari orang-orang yang berniat buruk atau tidak tulus. Kegagalan demi kegagalan membuat banyak pelamar menyerah dan kembali ke negeri mereka dengan tangan hampa dan rasa malu. Istana kembali menjadi sepi dari para pelamar. Sang putri, meskipun sedikit sedih melihat kegagalan mereka, semakin yakin bahwa syaratnya memang tepat untuk menemukan jodoh yang sejati. Ia tetap sabar menanti, berharap akan ada seseorang yang datang dengan ketulusan hati dan mampu memahami keinginannya yang terhubung dengan alam semesta. Setelah beberapa waktu, datanglah seorang pemuda ke istana. Ia bukanlah pangeran dari kerajaan besar yang gemerlap, melainkan seorang pangeran dari negeri kecil yang sederhana, atau bahkan dalam beberapa versi, hanya seorang pemuda biasa yang mengembara dan mendengar tentang sayembara tersebut. Penampilannya bersahaja, tidak membawa banyak pengawal atau harta benda, namun sorot matanya memancarkan ketulusan dan kebijaksanaan. Pemuda ini mendengar tentang syarat unik sang putri dan merasa tertarik. Bukan karena ambisi kekuasaan, tetapi karena ia sendiri adalah seorang pencinta alam. Ia menghabiskan masa mudanya belajar tentang hutan, tanaman, dan hewan. Ia memahami bahwa alam memiliki bahasanya sendiri dan harus diperlakukan dengan hormat. Ia memutuskan untuk mencoba peruntungannya memenuhi syarat sang putri. Berbeda dari pelamar sebelumnya, pemuda ini tidak langsung berburu ke hutan. Ia meluangkan waktu untuk mengamati pohon-pohon kemang, memahami siklus hidupnya, dan merasakan energi yang dipancarkannya. Ia mendekati pohon kemang bukan dengan paksaan, tetapi dengan rasa hormat. Ia berbicara pada pohon itu seolah berbicara pada makhluk hidup, meminta izin sebelum mencoba mengambil apa yang disyaratkan sang putri. Ketulusan hatinya seolah dirasakan oleh alam. Ketika ia mencoba memetik buah kemang terharum, ia dibimbing oleh seekor burung atau aroma angin untuk menemukan buah yang tepat. Ketika ia harus mengambil daun untuk mahkota, ia melakukannya dengan sangat hati-hati saat fajar, dan daun itu tetap segar berseri. Ketika ia harus mencapai puncak pohon tertinggi, jalannya seolah dimudahkan oleh dahan-dahan yang kokoh dan hewan hutan yang tidak mengganggunya. Dengan membawa hasil yang sesuai dengan syarat sang putri,
Pemuda tulus itu kembali ke istana. Ia mempersembahkan apa yang diminta sang putri, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati. Buah kemang yang dibawanya memiliki aroma terharum yang pernah dicium sang putri. Mahkota daun kemang tampak segar dan hidup, atau buah emas kemang berkilau indah di tangannya. Sang putri seketika tahu bahwa pemuda inilah yang ia tunggu. Bukan hanya karena ia berhasil membawa apa yang diminta, tetapi cara ia membawanya dan sorot matanya menunjukkan bahwa ia telah melakukan tugasnya dengan penuh rasa hormat terhadap alam dan pohon kemang kesayangannya. Ia merasakan getaran ketulusan yang sama dengan getaran alam yang ia cintai. Sang raja pun terkesan dengan keberhasilan dan sikap pemuda tersebut. Meskipun mungkin berasal dari latar belakang yang lebih sederhana dibandingkan pelamar lain, ketulusan dan kebijaksanaannya jauh lebih berharga. Sang putri menerima lamaran pemuda itu dengan hati bahagia, dan sang raja memberikan restunya. Pernikahan antara sang putri dan pemuda tulus itu pun dilangsungkan dengan meriah namun tetap hikmat. Seluruh rakyat kerajaan bersukacita karena putri mereka akhirnya menemukan pendamping yang sepadan dalam kebaikan hati dan kecintaan pada alam. Mereka hidup bahagia, memerintah kerajaan dengan bijaksana, dan selalu menjaga kelestarian alam, khususnya pohon-pohon kemang yang telah menyatukan mereka. Sejak saat itu, kisah Putri Kemang dan syarat uniknya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Sang putri, yang namanya kini lekat dengan pohon kesayangannya, menjadi simbol keindahan yang tidak hanya terletak pada rupa, tetapi juga pada kebaikan hati dan keselarasan hidup dengan alam semesta. Pohon kemang di wilayah itu pun semakin dihormati oleh masyarakat. Kisah ini terus hidup di tengah masyarakat, menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan menghargai setiap makhluk ciptaan Tuhan. Putri Kemang dikenang sebagai sosok ideal yang menunjukkan bahwa cinta sejati dan kebahagiaan dapat ditemukan melalui ketulusan hati dan pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai kehidupan, termasuk hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar kita. Pelajaran moral. Legenda Putri Kemang mengajarkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari penampilan fisik, tetapi juga terpancar dari kebaikan hati, kebijaksanaan, dan hubungan yang harmonis dengan alam. Kisah ini menekankan pentingnya ketulusan dalam setiap tindakan dan niat. Menghargai alam dan memperlakukannya dengan hormat bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga dapat membawa berkah dan kebahagiaan tak terduga. Legenda ini juga mengingatkan bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang berharga, seringkali dibutuhkan kesabaran, pengertian, dan pendekatan yang tulus, bukan sekadar kekuatan atau ambisi.